Tuhan berkati lingkungan gereja, ruangan gereja proteksi oleh Tuhan. Tuhan sembuhkan kami semua. Tuhan jauhkan kami dari segala penularan virus. Kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi anak jemaat hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi hari. Ada urapan dari kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua. Baik ibadah kami, Tuhan berkati. Yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Yang mereka bisa menikmati ibadah ini bersama-sama dengan kami. Dengan penuh sukacita pertolongan daripada Tuhan. Engkau Roh Kudus penghibur yang setia. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan lingkungan yang kondusif. Tuhan memberikan waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Apa yang di rumah ya? Ini pakai apa? Ya, ini aja, nggak bisa operator. Shalom. Shalom, pelayan Tuhan yang sudah hadir di gereja saat ini. Walaupun kita sangat sedikit, tapi kita mau bersyukur sama Tuhan. Dan shalom buat jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau rindu jemaat lawatan Tuhan hadir pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah.
Kami amenkan Tuhan, nama-Mu besar dan mulia, dan itu terjadi di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Setiap orang yang berlindung di bawah kepaksaan-Mu, yang menaruh harapannya hanya kepada-Mu, dia akan menjadi pemenang. Dan kami percaya, kami semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami menjadi pemenang Kristus. Kami dilindungi oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini. Kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kami percaya Allah Roh Kudus berkarya di setiap hati kami. Bagi yang di ruangan gereja ini, bagi yang di rumah, Tuhan sama mereka. Biarlah mereka punya satu kerinduan hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita membaca firman Tuhan kita pada pagi ini di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita mau baca bersama-sama, yang di rumah sudah ketemu Roma pasal 12. Kita mau bersuka cita, kita mau menunjukkan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaranmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajar dan satu hati yang menyatakan kebesaranmu kekal selamanya. Kita kembali dari kemana kita? Dia yang menghancurkanku, menghancurkanku, dan membebaskan jiwa yang bebas kita mau bersemangat lagi memuji Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu silakan duduk kembali dan kita mau beri korban syukur kita yang pertama. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami mau beri persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Suci kuduskan persembahan kami. Berkati segala usaha pekerjaan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami, berkati masa depan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian di kita saja. Atas dunia
mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita semuanya di sini, di rumah, kita mau sama-sama berdiri, kita mau menghormati hadirat Tuhan, kita mau katakan, ku berseru Yesus. Mungkin setiap orang mengalami permasalahan yang berbeda-beda, amin. Tapi kalau saat kita berseru kepada Tuhan, berseru dengan Yesus, Dia adalah Yesus yang sanggup menjawab doa-doa kita, amin. Ya kita percaya apapun permasalahanmu yang kita hadapi saat ini, Tuhan pasti bisa buka jalan. Saat tiada jalan, saat orang berkata tidak ada, saat orang berkata mustahil, tapi kalau kita berseru dengan suara, kita mau katakan Tuhan Yesus, kita mau berseru pada Tuhan. Dan tidak percaya Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Jangan pernah hilang pengharapan. Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengetahui isi hatimu saat ini. Tuhan yang mengetahui isi hatimu, pergumulanmu saat ini. Saya mengajak kita semuanya untuk mendiamkan hati kita. Kita mau sama-sama serukan nama Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan, kasih-Nya sanggup mengubahkan. Kita mau lagu-lagu tidak nyawa lagi. Sebab ada Tuhan yang hidup. Kita menyanyikan dengan seluruh hati kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan, kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan, Ku berseru Yesus.
Haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya segala perkara hidup kami serahkan ke dalam tangan. Dalam urapan yang daripada Allah Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Amin. Dan biarlah Engkau berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu. Dan biarlah kami yang mendengarkan, baik yang ada di gereja di rumah Tuhan, baik pun yang ada di rumah jemaat, yang menikmati ibadah pada hari ini, biarlah Engkau urapi kami semua. Biarlah kami mau mendengar firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh-Mu terus ada dalam kehidupan kami pribadi pada saat hari ini. Berbicaralah dan kami siap dengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang jadi Tuhan? Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Tuhan, baik saat ini yang sedang beribadah dari rumah, yang mengikuti siaran online ataupun Facebook. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita saat pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang ada, kita masuk dalam kebenaran firman Allah. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-37. Saya mengajak kita sama-sama membaca ayat ini bersama-sama, ya, baik juga dengan jemaat yang di rumah. Mari kita juga dengan sama-sama membaca ayat ini. Mazmur pasal 37 ayat ketiga, keempat, dan ayat yang kelima. Saya akan mulaikan ayat yang ketiga. Nanti Bapak Ibu, bahkan jemaat yang ada di rumah mulai ayat yang keempat, dan kita sama-sama dengan ayat yang kelima. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan, ya, silakan dulu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau membaca ayat ini, ya, tentunya sebelum dalam ayat yang ketiga dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat ini saudara dituliskan oleh Mazmur, ya, yang disebutkan Raja Daud, ya, dalam ayat pasal 37. Itu saudara untuk memberikan suatu motivasi, suatu kata-kata dorongan. Sebab jangan sampai mereka terganggu dalam perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak setia, yang berlaku jahat terhadap Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama dikatakan jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab dikatakan mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi saudara, pemazmur mengingatkan dan memberikan dorongan supaya dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ingat ayat ini, ya, secara tidak langsung mengajarkan kepada kita. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatannya belum tentu melakukan yang baik. Tapi dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Saudara, kata percaya kepada Tuhan mengandung pengertian bahwa kita harus menghubungkan, mengkonekkan, ya, radar kita, iman kita kepada Tuhan. Kita harus mengakui Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Sebab di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 di sana dijelaskan, jika kamu mengaku Tuhan, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutmu kepada Tuhan, artinya perkataan kita dalam mulut dan hati itu harus selaras. Kita harus lakukan dengan benar-benar kepada Tuhan. Sebab banyak yang percaya dalam hati tapi susah mengatakan dalam mulut. Atau sebaliknya, dia gampang mengatakan dengan mulut percaya kepada Tuhan, tapi dalam hati sangat berat melakukan. Percaya kepada Tuhan artinya mengakui seutuhnya Tuhan yang berdaulat dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya dalam Amsal berkata, Amsal pasal yang ketiga,
Amsal pasal yang ketiga dalam ayat yang kelima, saya akan bacakan, dikatakan begini: percayalah kepada Tuhan dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap hatimu. Dan selanjutnya dikatakan, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini digambarkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini lebih lagi dijelaskan, sebab kalau kita percaya tanpa segenap hati, itu takut kita mengharap kepada orang lain, mengandalkan pemikiran kita sendiri. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian manusia bisa salah, bisa meleset. Tetapi ketika kau menentukan kepercayaan dan pengertian di dalam Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah salah. Amen. Dia Allah yang tidak pernah keliru. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu. Akuilah Dia, kita diajarkan untuk mengakui Tuhan dalam segala kehidupan kita. Itu adalah tindakan orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia mengakui, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mengakui Tuhan dalam hidup yang ada. Dan akuilah Tuhan dalam segala, dikatakan, lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini datang mengajak kita mendorong jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk kita benar-benar mengakui Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kehidupan kita. Amin. Percaya kepada Tuhan. Bukankah kita sudah mendengar pengakuan iman, aku percaya kepada Tuhan yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Itu harus terpatri dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bukan hanya ada di dalam bibir saja, tapi dalam segenap hati kita. Dan kita kembali coba kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-37. Dikatakan ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Saya katakan perbuatan baik memang tidak menyelamatkan, tapi perbuatan baik adalah buah daripada orang yang diselamatkan. Amin. Ya. Artinya orang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan dalam kehidupannya, dia akan menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan sampai kita orang-orang percaya mengikut Tuhan, perbuatan kita sama dengan perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu bisa bahaya, bisa. Tetapi paling tidak kita mengerti orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam tingkah laku, dalam perbuatan kita dikatakan lakukanlah yang baik. Sekalipun seringkali hidup ini terganggu dengan perbuatan-perbuatan orang yang merugikan kita. Bukankah dalam hidup kita sedang berlomba? Mungkin banyak orang sedang mengikut kita, banyak orang sedang menghambat kita. Sekarang pemerintah sedang memberikan peraturan untuk mengantisipasi, untuk menekan angka penularan COVID. Tetapi sekalipun itu ada terjadi di sekitar kita, kita sebagai orang yang percaya, kita tetap lakukan yang baik. Amin. Kita tetap melakukan yang baik, membuktikan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekalipun ibadah kita dibatasi, sekalipun jemaat tidak bisa datang ke rumah Tuhan, sebagai ibadah di rumah, saya percaya di rumah kita, ketika kita benar-benar berdiam dalam hadirat Allah di rumah kita, Dia ada di ibadah rumah kita. Amin. Ya. Lakukanlah yang baik. Saudara, coba kita melihat apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika ayat yang pasal yang kelima. Satu Tesalonika pasal yang kelima
Saya akan bacakan bagi kita semuanya ayat yang ke-15. Perhatikanlah ya, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Dikatakan perhatikanlah, ini benar-benar serius Bapak Ibu. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa. Ada tindakan yang harus kita lakukan, usahakan senantiasa yang baik. Semua kita merindukan hal yang baik dalam hidup ini, amin. Ya. Apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kita mengikuti peraturan pemerintah, itu juga bukti kita adalah orang yang baik. Ya. Dengan kita memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu adalah perbuatan yang baik. Dan itu adalah bukti kita orang-orang yang percaya. Ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita usahakan, kita lakukan yang terbaik. Ada pujian berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Artinya apa? Kita ingin menampilkan, kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, supaya ketika kita sudah tidak punya kesempatan, kita sudah menginvest yang terbaik. Bukankah kita rindu semua anak-anak Tuhan? Kita juga mau melakukan hal-hal yang baik selama masih ada kesempatan dalam hidup kita. Lakukanlah yang baik. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Dalam ayat yang ke-9 saya sampaikan bagi kita, dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu, kita harus ingat, ketika kita bisa melakukan yang baik, memberkati orang lain, maka berkat itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita melakukan kejahatan kepada orang lain, hukum tak berubah bisa berbalik. Dia melakukan yang jahat. Kalau kita mencaci orang lain, kemungkinan bisa lagi caci kepada kita. Tetapi bagi kita orang percaya, dikatakan dalam ayat tadi di sana bahwa karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, supaya kita bisa memperoleh berkat. Perkatakanlah berkat. Itulah bukti bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memberkati, berkat turun dalam hidup kita. Karena untuk itulah engkau dipanggil oleh Tuhan. Amin. Paulus, yang dulu Saulus, ketika hidupnya belum mengenal Tuhan, tetapi ketika dia dipakai Tuhan, Tuhan panggil dia menjadi berkat. Amin. Semua kita, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, dengan cara yang ajaib Tuhan memanggil kita untuk kita bisa menjadi berkat. Karena itulah tujuan kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan tidak mau menjadikan orang-orang menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan tindak kekerasan. Tapi Tuhan mau mengambil untuk bisa menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Ya. Bedanya orang Kristen anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Kejahatan bisa datang kepada kita, tetapi sebaliknya bukan kejahatan yang kita kembalikan, tapi berkat. Firman Tuhan berkata, ketika orang membuat jahat dalam hidup kita dan kita balas dengan kebaikan, kita sedang membuat bara di atas kepalanya. Artinya apa?
dia tidak akan mengalami kesejahteraan. Karena begitu ada bara di atas kepala dia merasa kepanasan. Itulah hukum orang-orang percaya selalu melakukan hal yang baik. Amin. Kita kembali dalam Mazmur tadi. Saya cepat saja karena sedikit lagi. Ya, batas khotbah saya tidak lebih dari setengah jam. Ya. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri. Ya, diamlah di negeri. Kalau kita beri dalam terjemahan lama dikatakan saudara bahwa diamlah di bumi di mana kita ada, di mana kita bertempat sekarang ini. Artinya apa? Sekalipun hal-hal kejahatan terjadi dalam hidup kita, orang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, ayat 5 Allah kembali kita untuk mengajarkan kita harus tetap ada, tinggal di tempat untuk kita bisa tetap konsentrasi kepada Tuhan. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah sampaikan khotbah bagaimana Naomi dan keluarganya mereka pindah ke Moab dan terjadilah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Padahal mereka sudah ada di tempat tanah berjanji. Sekalipun masalah, sekalipun tantangan ada, sekalipun persoalan ada, kita tetap diam di tempat. Artinya kita diam di mana kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan lari dari persekutuan. Jangan kita meninggalkan tempat persekutuan, tapi diamlah dalam bait Allah. Diamlah dalam hati Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Ketika orang yang percaya mengambil komitmen begini, saya percaya ketika pun kita diperhadapkan dengan masalah, tapi kita tetap posisi dalam persekutuan kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang adil, Dia sanggup menolong hidup kita. Memang dalam situasi ibadah online ada kemungkinan kita bias memilih siaran mana yang kita suka. Kalau tidak suka dengan syarat satu ini, dia coba kepada yang ini. Dia tidak suka yang ini, tapi jemaat gereja pilih. Dia berada dalam channel gereja pilih. Amin. Ya, yang di rumah dengarlah suara hamba Tuhan gereja pilih. Haleluya. Supaya engkau terarah dan berjalan dalam tuntunan kepala. Sebab ada orang yang tidak suka, tidak ada lucu-lucunya, dia cari yang lucu-lucu saudara. Ya. Diamlah di tempat di negeri di mana Tuhan sudah berikan. Kalau kita ada di gebetan pilih, kita diam dalam komunitas persekutuan gebetan. Ya, Tuhan tahu. Sekalipun kita ibadah secara online atau di rumah, Tuhan tahu. Ya. Tawarik berkata, aku menjelajahi seluruh dunia. Dia tahu dan melimpahkan kasih setia bagi mereka yang berharap, yang berseru, yang membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Sekalipun kita ada di rumah, memang Bapak Ibu, ya, tantangan terbesar adalah ibadah di rumah. Kenapa saya katakan tantangan terbesar ibadah di rumah? Di rumah kita tidak bisa pantau. Karena kenapa bisa aja samping kita di siaran lagi ibadah, bisa aja sebelah kanan kita tidak ada roti, ada kopi. Sebentar tidak dilihat minum kopi. Tantangan besar Bapak Ibu. Kalau ibadah di gereja mau bawa kopi, nggak bisa. Ya, belum lagi jalan, lagi dengar firman Tuhan. Ya, sebentar. Ya. Apalagi saudara supaya nampak atasannya pakai rapi bawahnya. Loh, itu tantangan berat nggak? Berat saudara. Ya. Coba saudara datang ke rumah Tuhan, pasti saudara mempersiapkan yang terbaik. Amin. Jangan-jangan tidak mandi pramuka saudara langsung ibadah. Dan sudah terlambat. Itu berat saudara. Semoga piercing cuma berlalu supaya kita kembali. Amin. Karena kesisian kita dibanding di rumah Tuhan,
Makanya kadang-kadang sebelum ibadah ditampilkan, ibadah dengan pakaian rapi, tidak diperkenankan pakai pakaian baik. Yang berkenan kepada Tuhan, tidak makan dan minum, harap konsentrasi. Tapi kalau rumah Tuhan, wah kita bisa datang dengan serius. Dikatakan diam. Ada satu ayat saudara dalam Keluaran pasal 14. Ayat 13 kita baca boleh dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegak dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan dimenang. Artinya ketika kau ada berdiam dalam bait Allah, dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan melihat orang yang bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan menjadi pembanggar mereka yang akan berperang melawan setiap orang yang ingin berbuat sesuatu kepada Tuhan. Engkau diam saja. Ketika engkau pertahankan persekutuanmu diam dalam rumah Tuhan, di situ Tuhan sedang berusaha menjaga engkau, memagari engkau terhadap hal-hal yang akan menjatuhkan engkau. Jangan tinggalkan Tuhan. Diamlah di dalam persekutuan. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Dia Allah yang berperang menggantikan kita. Amin. Saya harap jemaat Tuhan tidak ada alasan karena ibadah online kita memilih untuk bebas. Tetapi engkau tetap berlaku diam dalam hadirat Tuhan. Yang terakhir saudara, dalam Mazmur pasal 37 dikatakan ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tadi saya katakan sekalipun ibadah kita secara online, engkau tetap harus melakukannya dengan setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Di Tuhan yang di rumah, saudara menjawab amin, Tuhan dengar di rumah saudara. Ya, berlakulah setia dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, dalam situasi kondisi yang sedang serba dibatasi, dalam situasi kondisi yang harus memakai masker, tetaplah setia lakukan itu. Itu adalah bukti orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tetap setia. Kondisi apapun yang terjadi, dia tidak bersungut-sungut. Dia tetap ingin membawa hidupnya tetap setia. Sebab Tuhan memberikan penjelasan kepada kita, ku berjuang sampai akhirnya aku tetap setia. Dikatakan tadi, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Tuhan, bukan kepada para hamba Tuhan, sebab pada hamba Tuhan itu terbatas. Engkau tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Ketika engkau setia kepada Tuhan, tidak ada yang setia, dia pun berlaku setia dalam hidup. Mazmur pasal 18 kita baca sebagai terakhir. Mazmur pasal yang ke-18. Ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama ayat ini. Baik juga jemaat yang ada di rumah, kita baca dalam hitungan yang ketiga. Mazmur pasal 18 ayat 26, 2, 3. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Pemazmur berkata, berlakulah setia dengan tujuan supaya Allah yang setia, dia setia terhadap kita. Pujian berkata, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Bagaimana mungkin dia akan menjadikan kita sahabat, sedangkan kita tidak setia dengan dia? Tapi berlakulah setia kepada Tuhan, maka dia pun Allah kita yang setia.
itu pun akan berlaku dalam kehidupan. Terhadap orang yang tidak bercela dikatakan dia pun lakukan tidak bercela. Sebab itu jemaat Tuhan, tantangan bisa datang, persoalan bisa datang, pembatasan bisa datang, tetapi kesedihan kita yang bangun dengan Tuhan. Amin. Ya. Mari terus bangun kesetiaan dengan Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, tidak akan meninggalkan kehidupan. Allah yang setia dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Ingat ketika Yesus dan murid-murid ada di bukit untuk berdoa. Yesus perintahkan kepada muridnya untuk mendahului ke seberang. Dan Yesus naik untuk berdoa. Dan ketika murid-muridnya sedang dalam perjalanan, Yesus tidak tinggalkan sekalipun mereka dalam perjalanan. Dia tetap setia. Dia setia. Dia hadir untuk menolong setiap persoalan yang sedang dihadapi murid-murid. Dia Allah yang setia. Setia. Artinya dalam kondisi apapun Dia tetap lakukan yang terbaik. Amin. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kondisi saat ini. Bukan hanya bangsa kita yang dilanda dengan wabah virus, tetapi bagi orang yang setia, termasuk orang yang setia datang beribadah kepada Tuhan, Dia Allah juga yang setia berlaku dalam hidup. Itu sebabnya Amsal berkata, banyak orang menyebut baik hati, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Tidak gampang orang setia dalam kondisi hal yang seperti ini. Tetapi ingatlah ketika kau bertanggung kesetiaan kepada Tuhan, Dia Allah yang setia. Ingat, Dia tetap ada dalam setiap kehidupan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia Allah yang tepat dalam setiap segala kebutuhan kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mundur daripada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, tetap terus lakukan yang baik. Diam dalam persekutuan dan tetap lakukan kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Terima kasih buat waktu kesempatan yang luar biasa. Kami mau pakai waktu ini, kami tetap terus percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Kami tetap terus melakukan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Dan kami tetap menjaga hubungan kami dalam kami komunitas kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus melakukan kesetiaan untuk datang. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu amin selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan Tuhan padamu. Mari sama-sama dibanting-banting dulu katakan Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran hidup. Kami tidak berharap kepada saudara kehidupan manusia. Kami tidak berharap pada pengertian manusia. Kami hanya berharap kepada
Sebab dialah satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Kekuatan manusia terbatas. Itu sebabnya Firman berkata, jangan bersandar pada pengharapanmu sendiri, pada pengertianmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada kekuatan Tuhan. Sebab dialah sumber kekuatan bagi setiap hidup manusia. Mari Bapak Ibu, kita tetap bergantung kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tetap terus lakukan hal yang terbaik bukti kita orang-orang percaya. Dan kita tetap terus diam dalam hadirat Tuhan, diam dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kita tetap terus lakukan kesediaan dengan Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang setia itu. Dia akan terus menolong kehidupan kita. Dia Allah yang menyertai dalam setiap kehidupan kita. Kita akan pujian sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Katakan waktumu yang terbaik Tuhan. Yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku dan bunganya. Dan Tuhan berharap padamu. Sama-sama katakan satu-satunya. Satu-satunya yang Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menikmati lawatan-Mu Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap berbicara di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, sehingga kami selalu mengalami perubahan, selalu mengalami Tuhan mujizat, dan selalu mengalami Tuhan jalan terbuka di tengah-tengah kami Tuhan. Sekalipun Tuhan saat ini Tuhan, kami belum melihat Tuhan, dan bahkan ada keterpurukan di antara kami Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, lewat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan, semakin menguatkan iman kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pakai Tuhan Bapak Gembala kami lebih luar biasa lagi Tuhan dalam menyampaikan firman, sehingga Tuhan menjadi anak Tuhan dan pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang selalu Engkau urapi, dan juga Tuhan selalu Tuhan Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun berada, untuk menjadi penyalur berkat Tuhan dimanapun berada, sehingga apapun yang dilakukan dikerjakan semua berhasil dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami juga Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Seberapa pun yang mampu kami bawa kepada-Mu Tuhan, ataupun yang kembalikan milik Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kehidupan kami Tuhan, dan Engkau rawat kami senantiasa, dan kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Engkau membukakan tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan berkat berlimpahan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukurnya kepada-Mu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan suara firman Tuhan. Yang di rumah, angkat tangan
persembahan terbaik bagi kita, bagi Tuhan. Kita naikkan pujian Yesusku ajaib yang dimulai di sebelah kiri ayat dulu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah terbentuk. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Kita makan Tuhan semua kita. Ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah terbentuk. Yesus ajaib, Yesus ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Puji nama Tuhan. Sebentar, pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom yang di rumah. Puji Tuhan, tadi saya lihat sebenarnya dan lain-lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman bagi kita bertepatan dalam minggu ini masih dalam posisi pembatasan untuk pencegahan sebenarnya penularan COVID-19, sehingga ada surat edaran dari wali kota ya supaya kita bisa berjaga, dan itu suratnya mulai dari tanggal berlaku dari tanggal 8 sampai 20. Maka otomatis kegiatan ibadah kita juga kita batasi, bukan berarti tidak ya, karena kita adalah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Pancasila, sila pertama saja ketuhanan yang Maha Esa, dan dijelaskan bahwa warga Indonesia adalah warga yang beribadah, yang beragama dan beribadah, sehingga kita bisa beribadah tapi dengan tentunya ada aturan-aturan untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan COVID-19 yang saat ini memang sedang marak dan sangat mencekam. Tetapi situasi dan kondisi ini tidak menakutkan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita percaya ada darah anak domba memproteksi kita semua. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan tadi sudah sangat membekali kita untuk kita tetap percaya, tetap setia, dan tetap diam di negeri yang Tuhan tetapkan, yaitu ada dalam hadirat Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi kegiatan ibadah dalam minggu ini kita adakan secara online, baik itu ibadah tengah minggu tetap jalan tetapi daring. Kita akan nanti gunakan Zoom atau Google Meet, nanti akan diinfokan ya, nanti kita tolong Bapak Deborah bisa jadi host untuk Google Meet atau Zoom, terserah. Yang pasti ibadah tengah minggu tetap berjalan pukul, karena Zoom biasanya kita agak lewat sedikit ya, jam 7 malam atau jam 19, sehingga artinya makan malam udah selesai dan kita bisa bebas ya. Jadi jam 19 maksud saya. Jadi hari Rabu ibadah tengah minggu jam 19 melalui daringnya. Kemudian ibadah rayon ini sangat kesulitan untuk daring, karena saya tahu peralatan yang sangat minim. Yang seyogyanya minggu ini itu adalah rayon yang
Jadi kita pending dulu untuk perayaan Yakub sampai masa pembatasan selesai dari tanggal 20 ya. Kemudian ibadah doa puasa jam hari Jumat jam 12 tetap berjalan karena memang itu skalinya sangat sedikit dan jemaat Tuhan bisa doa di rumah masing-masing. Untuk pelwak memang sudah diinfokan kemarin, kita tunda. Untuk pelprik ini daring atau bagaimana? Kemarin jadwalnya di rumah Pak Direkto. Oh iya, bertepatan. Dipending ya, karena kondisinya tidak memungkinkan pakai daring gitu untuk pelprik ini ya. Jadi yang dipending adalah ibadah Rayon Yakub dan ibadah pelprik ya. Kemudian pelwak ditunda juga ya. Dan pemuda remaja itu juga masih dalam posisi pembatasan, jadi mohon pemuda remaja bisa difasilitasi nanti untuk ibadah lewat daring juga ya, lewat Zoom. Kami akan hadir di situ melalui Zoom. Untuk perayaan minggu depan juga kita masih dalam pembatasan, maka yang bisa datang ke gereja khusus para pelayan mimbar dan para pengurus rayon maupun wadah. Ya, hanya itu dibatasi. Yang lainnya mohon mengikuti ibadah dari rumah. Ya, petugas minggu depan worship leadernya Bapak Agung Nugroho, singer Ibu Seli Wadania Sari dan Ibu Nuryati. Tim musik kalau mau lengkap silahkan ya. Yang pasti live streaming. Kemudian kolektan dipandu satu orang saja. Doa syafaat minggu depan Ibu Menung. Ya, begitu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf untuk jemaat Tuhan yang harus ibadah dari rumah. Inilah waktunya, karena memang firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada saatnya kita harus ibadah lewat online, ada saatnya kita ibadah komunal. Berbahagialah mereka yang tepat jadwal pengurus, jadwal pelayan, petugas dan pengurus ya. Puji Tuhan. Tetapi berkatnya tetap sama ke rumah kita masing-masing, amin. Jadi yang di rumah kami sudah infokan mungkin tidak ada alat perangkat elektronik, mungkin ada HP tapi nggak bisa aplikasi Zoom dan lain-lain karena kondisi, maka tetap diharapkan ada ibadah di rumah jemaat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua pelayan mimbar saat ini, baik host atau admin daripada Google Meet, begitu juga dalam YouTube atau Facebook yang disiarkan saat ini, dan semua petugas yang sudah datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita akan pujian yang berkata, aku percaya. Petugas pada jemaat kami persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Tidak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur karena Kau begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Tidak ada di antara kami yang luput dari pemandangan-Mu Tuhan. Engkau perhatikan setiap kehidupan kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami menyadari banyak kekurangan, banyak kelemahan kami Tuhan. Banyak dosa-dosa pelanggaran, banyak kegagalan, banyak mata kami Tuhan. Dan Engkau ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami perbuatkan. Kau sucikanlah senantiasa kehidupan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami mampu bertemu muka dengan muka. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih sampai kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Selama kami di dunia ini Tuhan, kami menyadari banyak keluh kesah yang kami hadapi, banyak juga Tuhan ketidakberdayaan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Sementara kami akan menyatakan syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau, sehingga apa yang doa Tuhan kami yakin Engkau menjawab, Engkau memberi yang terbaik dengan setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Biarlah Tuhan, Kau berkati bangsa negara kami Tuhan. Dan karena itu Tuhan, di mana kami berdiam, Kalimantan Tengah, Kalahkanlah kami juga ini Tuhan. Biarlah Kau berkati daerah kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, bahwa kesejahteraan terjadi di daerah kami, pemulihan terjadi di daerah kami Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan juga tercurah atas kehidupan Tuhan, untuk menolong kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Dan juga Tuhan dalam memulihkan juga bangsa kami dan juga merosotan yang ada Tuhan. Di bidang apapun Tuhan, oh Tuhan berkati. Kami juga menyadari Tuhan, kami sering lalai juga dalam menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh setiap pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tidak pernah Tuhan menghitung setiap kesalahan kami. Dan kami benar-benar merasakan bahwa kami benar-benar dilindungi oleh Tuhan dari setiap wabah yang ada. Biarlah Engkau luputkan bangsa kami Tuhan dari wabah pandemi corona ini Tuhan. Seperti bangsa-bangsa lain Tuhan, di mana mereka sudah mengalami pemulihan, kami juga rindu Indonesia dikuat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati juga pemerintahan dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah semua mampu menjalankan roda pemerintahan yang ada dengan baik, dengan sempurna oleh Tuhan. Campur tangan Tuhan, terutama tidak menghalangi anak-anak Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami akan penuh sukacita dalam beribadah melayani Tuhan sampai Engkau datang Tuhan. Kedua kali terima kasih Tuhan. Terima kasih daerah-daerah lain Tuhan yang masih terhalang untuk beribadah kepada-Mu, baik karena pandemi maupun karena peraturan di daerah tersebut Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa terjadi kelepasan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh mujizat-Mu terjadi. Kami rindu juga Tuhan seluruh Indonesia dilawas oleh kuasa Tuhan, dan akan mengalami Tuhan kebangunan rohani, kemenangan iman boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pengurapan dan kesehatan, buat pelayanan Bapak Ibu Gembala Tuhan, baik senior maupun junior yang ada Tuhan. Seluruh pekerja juga yang ada yang Engkau boleh percayakan untuk melayani menggembalakan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi sosok Bapak rohani, orang tua rohani bagi kami Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau urapi senantiasa berikan kesehatan, sehingga boleh semakin sukacita lagi Tuhan dalam melayani kami juga Tuhan. Oh Tuhan, merupakan domba-domba yang terlibat, domba-domba yang tersesat. Sungguh ya Tuhan, ulurkan tangan Tuhan atas kepala kami Tuhan, sehingga kami juga boleh tergembala dengan baik sempurna Tuhan di atas-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau berkati juga keluarga yang ada Tuhan. Semoga Kau beradik Tuhan semuanya Tuhan dalam keadaan, dalam kesatuan daripada Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami berdoa juga buat pemerataan dan kesehatan bagi semua pelayan mimbar yang ada. Biarlah Tuhan semua pelayan mimbar yang ada Tuhan, yang boleh Tuhan melayani Tuhan bukan karena keluarga kami semua Tuhan, tetapi karena suatu kerinduan kami untuk melakukan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Sebab apa yang kami miliki, kami punya, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Mampukan kami ini untuk mengembalikan semua hanya untuk Engkau Tuhan, bahkan sampai mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuduskan semua Tuhan selain yang ada, sehingga Tuhan bila boleh melayani bukan karena Tuhan kebolehan, bukan karena cakap Tuhan, tetapi karena sungguh-sungguh Tuhan dengan rendah hati Tuhan untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk peningkatan kualitas iman, percaya jemaat serta kualitas Tuhan. Semakin diberkati Tuhan, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, dan pendidikan semua yang ada Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau yang senantiasa bekerja atas setiap kehidupan kami. Keluarga ini keluarga juga tidak ada Tuhan yang daripada Engkau boleh memperhatikan setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mundur, Engkau tarik kembali. Jiwa baru Engkau pertambakan, gembalakan kami semua Tuhan dalam kasih daripada Tuhan. Jadikan kami juga Tuhan sebagai pemerintah kabar baik-Mu Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami mampu juga membawa orang-orang datang kepada-Mu Tuhan. Bukan kami hanya berdiam diri, tetapi lebih lagi Tuhan, kami
menjadi murid anak Tuhan yang sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat pengurus dan anggota setiap wadah pelayanan yang ada. Kami berdoa pemuda remaja mahasiswa ternak Rahim Abraham yang disabkan ya Tuhan lagi terima semua Tuhan, malah semua Tuhan. Setiap pengurus yang ada siapapun Tuhan yang telah dituju Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja, pengorbanan boleh terjadi Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berlomba-lomba untuk mengalami peningkatan di dalam Engkau Tuhan. Kembalikan kepada jam-jam ibadah yang ada dengan tahan setiap beribadah kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk penyelesaian pembangunan GPDI daerah Palangkaraya Tuhan, dan renovasi Pastori biarlah Tuhan juga yang bekerja juga Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, karena Engkau mempercukupkan segala kebutuhan itu. Biar yang diperlukan Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan karena Engkau bekerja bagi setiap kami Tuhan. Dimana jika Engkau yang kami izinkan untuk memegang kendali hidup kami, kami akan diam saja untuk menyaksikan kemurahan untuk dari di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi pengurus dan kegiatan pelayanan Yayasan Firman Muda Indonesia juga Tuhan, dan pembangunan gedung PAUD Terpadu Tirana Palangkaraya di Transmigrasi kilometer 38. Kami berdoa Tuhan, apa yang sudah Engkau mulaikan di tengah kehidupan kami dengan baik, kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami. Tetapi biarlah Tuhan kasih setiamu tidak berhenti Tuhan, tetapi Engkau juga mampu menyelesaikan dengan sempurna semua Tuhan. Kami manusia terbatas banyak kekurangan kelemahan. Biarlah hikmat daripada surga, kebijaksanaan daripada surga juga mampu juga bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami akan melihat Tuhan bagaimana jika Engkau bekerja bagi kami Tuhan, semuanya boleh terlaksana dengan baik sempurna. Juga bagi yayasan ini Tuhan, kami yakin Tuhan sesuatu yang bisa Engkau persiapkan juga Tuhan, yang merupakan apa yang diwariskan daripada gembala kami sebelumnya juga Tuhan. Biarlah juga Tuhan mampu benar-benar suatu terobosan daripada Tuhan dan terjadi di kota kami Palangkaraya ini Tuhan, awal dari kebangkitan iman, kebangkitan rohani juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, pakai semua pengurus yang ada Tuhan dengan baik sempurna, mampu bekerja sama dengan baik sempurna Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan bagi STT Pantai Postal Palangkaraya Tuhan. Oh kami berdoa Tuhan. Kami gak bisa apa-apa. Engkau tahu Tuhan, ini merupakan bukan pekerjaan manusia Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Apa yang sudah kami rintis, dan kami yakin Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tapi biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik sempurna Tuhan. Semua pengajar Tuhan yang sudah ditentukan Tuhan, semua pengurus yang sudah ditentukan Tuhan, oh biarlah semuanya Tuhan mampu juga melayani dengan baik sempurna Tuhan. Tidak ada yang mampu diberikan Tuhan, tetapi Engkau begitu baik. Setiap pengajar, setiap pengurus Tuhan yang benar-benar rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah juga Engkau mengirimkan setiap mahasiswa murid yang rindu juga Tuhan untuk benar-benar dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kau juga Tuhan boleh menambahkan setiap jumlah mahasiswa yang ada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa boleh mengalami juga Tuhan suatu perubahan setelah menjalani setiap materi perkuliahan yang ada Tuhan di STT Pantai Postal Palangkaraya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menolong semuanya Tuhan. Juga jika Kau boleh kehendaki Tuhan, semuanya boleh setiap proses belajar mengajar boleh berlangsung Tuhan di awal September ini Tuhan. Biarlah Kau yang bekerja juga semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat kesehatan Ibu Kristina, Ibu Kandar dan Bapak Tua ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja Tuhan menjamah juga Tuhan. Jika mujizat kesembuhan Tuhan boleh dialami, biarlah boleh juga bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi Tuhan,
Jika yang terbaik menurut Tuhan untuk tidak mengalami mujizat kesembuhan, tetapi biarlah Tuhan boleh mengalami mujizat pengangkatan dan kebangkitan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga Tuhan yang baru ditinggalkan oleh orang-orang terkasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan penghiburan daripada surga Tuhan, yang tidak ada bisa diberikan oleh manusia. Biarlah Engkau yang berikan, dan juga memberikan juga apa yang menjadi Tuhan kerinduan setiap kami Tuhan, agar kami boleh mencapai Yerusalem baru di mana Engkau berada Tuhan. Sehingga Tuhan di mana Engkau berada, di situ kami berada. Keluarga beribu anak beribu keturunan Tuhan, buka jalan, buka firman, mujizat mau terjadi, dan kami akan melihat Tuhan Engkau bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami yakin Tuhan untuk mendengarkan setiap doa-doa kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih daripada anaknya yang tunggal, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kehidupan mulai saat siang hari sampai malam. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam segala usaha dan pekerjaan, diberkatilah engkau dalam pendidikan anak-anak, diberkatilah keuanganmu bakulmu di dalam Tuhan. Dan biarlah iman dan kepercayaan dalam Tuhan semakin tertanam merata dan berbuah-buah untuk pekerjaan Tuhan. Terimalah berkat ini. Pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengakhiri ibadah siang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.